Halo Sobat Kreatif. Kali ini saya akan sharing tentang bahan yang digunakan untuk membuat deterjen bubuk. Nah, ini diantaranya adalah Biolet. Biolet ya, ini Biolet. Ini wujudnya berupa serbuk ya. Serbuk atau bubuk yang agak besar ini ya, namanya Biolet. Ini adalah zat aktif atau bintik aktif ya. Ini ada yang berwarna biru, ada yang berwarna hijau, dan juga ada yang berwarna pink. Nah, ini kalau digunakan di deterjen bubuk, ini berfungsi sebagai zat aktif pencerah pakaian. Di sisi lain, kalau misalnya deterjen bubuk dikasih ini Biolet, itu warnanya akan semakin menarik, semakin cantik, menambah daya tarik pembeli ya. Nah, jadi akan bisa menyempurnakan dari fungsi deterjen karena ini ada pencerah pakaiannya. Bahan berikutnya ini adalah Texafon powder atau Texafon bubuk. Ini wujudnya bubuk ya, powder. Yang ini adalah fungsinya sebagai surfaktan utama dalam deterjen bubuk atau deterjen powder. Ini adalah surfaktan utama yang sebagai pembersih, sebagai pembusa, dan ini sebagai bahan utama untuk membuat deterjen bubuk. Jadi ini adalah bahan utamanya. Jadi penggunaannya ini bisa 10% sampai 20% dari deterjen yang kita akan buat. Jadi misalnya kita mau bikin 10%, berarti Texafon ini 100 gram, berarti kemudian 100 gram dalam 1 kilo 1 kilo deterjen. Kalau kita mau bikin 15%, berarti 150 gram dalam 1 kilo. Kalau kita ingin 20%, berarti 200 gram dalam 1 kilo. Ini sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi kalau saya biasanya menggunakan 135 gram dalam 1 kilo. Karena ini Texafon powder sedikit berbeda dengan Texafon yang berwujud pasta. Jadi Texafon itu ada dua, ada yang wujudnya powder, ada yang wujudnya pasta. Yang wujudnya pasta itu nilai surfaktannya hanya sekitar 70%. Tapi kalau Texafon powder nilai surfaktannya bisa sampai 90%. Jadi zat aktifnya atau daya bersihnya itu lebih bagus Texafon powder. Jadi kalau kita pakai 135 gram, berarti itu nilai surfaktan dalam deterjen ini adalah 12%. Ini adalah Texafon powder, wujudnya seperti ini, yang sangat aktif dan bagus digunakan dalam deterjen bubuk atau deterjen powder. Oke, bahan selanjutnya adalah soda as. Ini juga berbentuk bubuk ya, agak berat ini, masa jenisnya agak berat. Ini pH-nya tinggi, pH-nya tinggi, sekitar 10 ya pH-nya.
eh, berarti dia bersifat basah dan ini cukup panas di tangan, sehingga dalam pemakaian atau implementasinya, aplikasinya dalam penggunaannya ini harus disesuaikan tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit. Kalau terlalu banyak nanti efeknya di tangan jadi panas, tapi kalau terlalu sedikit juga tidak berfungsi, fungsinya tidak maksimal. Fungsinya apa? Fungsinya adalah soda es ini fungsinya adalah untuk melepaskan kotoran dari pakaian, dan kotoran itu tidak menempel kembali ke pakaian, gitu ya. Jadi melepas kotoran dan kemudian menjadikan kotoran itu tidak menempel kembali ke pakaian. Ini soda es sangat baik, namun di sisi lain membuat atau efeknya kalau terlalu banyak penggunaannya bisa agak panas di tangan. Maka ini cukup dipakai 50 gram sampai 100 gram ya. Tidak usah terlalu banyak, hanya sekitar 50 gram cukup lah, 50 gram. Nah, ini aplikasinya seperti itu. Dalam deterjen bubuk cukup sekitar 50 gram saja sudah bisa memberikan manfaat yang baik. Kemudian berikutnya ini adalah STPP ya. STPP ini digunakan untuk memaksimalkan kerja daripada bahan aktif deterjen supaya maksimal, karena ini bisa mengikat ion-ion logam. Kemudian berikutnya adalah sodium sulfat. Nah, sodium sulfat ini digunakan dalam deterjen bubuk sebagai filler atau sebagai pengisi dalam deterjen bubuk ya. Kemudian berikutnya ada parfum ya, ada parfum atau bibit parfum yang kita gunakan supaya deterjen bubuk ini wangi. Ini kita gunakan aroma sakura, tapi bisa menggunakan aroma yang lain sesuai dengan selera. Ini nanti aplikasinya itu kita semprotkan ya, semprotkan. Kenapa? Kalau kita taburkan saja cairan ini, dikhawatirkan kalau campuran deterjennya nanti bisa menggumpal. Tapi kalau disemprotkan nanti akan lebih efektif. Demikian sharing saya hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan ditonton terus, like, comment, and subscribe. Salam kreatif, inovatif, dan produktif.